Saat duduk ditanya malaikat Mungkar Nakir, dadanya itu ada lafaz Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila hadrati ikhwanihi jamil anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliyaillahi arifin, khususan ila hadrati Syekh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Atha'il Asyakandari wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatihi syai'ulillahi lahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ustadzina wa ustadzikum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amatan syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa hadiyatul Fatihah, khususan jamaah majelis taklim fi hadzal majlis fi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah. La yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Bismillahi rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkaltu ala Allah, itasumtu billahi, fawatu amri ila Allah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama wa tafaddala alaina binikmatil iman wal islam wa khassana bi syariati sayyidina Muhammadin khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul Allah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh sahibul fadli wal irfan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa taqsuruna bi ibadika sholihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifdali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh di Masjid Nurul Iman, Perumahan Rungkut Harapan rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bermuajahah, bertemu, berkumpul bersama memenuhi hak ubudiyah, ibadah mahdhah, sholat fardu subuh, dan kegiatan rutin pengajian subuh. Mudah-mudahan niat kita bersama ini diiringi rahmat, ridho, dan barokah dari Allah. Amin. Allahumma. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Seperti biasanya sebelum ngaji, mari tafa'ul tabarruk dengan doa senandung Al-Quran, dengan harapan mudah-mudahan ngaji pagi ini dilimpahi rahmat, resapan dari kandungan firman Allah di dalam Al-Quran. Bersama-sama mari munajat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa hada ana al-laili wa adara an-nahar waj'alhu lana hujjah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatan al-laili wa ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu
ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh rahimakumullah. Saya pagi ini atas izin Allah, atas rahmat pertolongan Allah bisa hadir kembali di Masjid Nurul Iman. Setelah kurang lebih 3 bulan saya absen. Saya izin sama Ustadz Iskandar, saya dalam kondisi sakit. Dan memang benar-benar sakit. Sampai-sampai saya menjalani opname di Rumah Sakit Islam Jemur Sari 4 kali. Dan saya sudah tidak kepingin yang kelima kali. 4 kali keluar masuk. Terhitung 22 hari opname. Dan dari peristiwa istirahat di rumah sakit itu, isinya kitab Al-Hikam itu oleh Allah ditampakkan dalam bentuk wujud. Sama dengan hari ini. Hari ini itu peristiwa besar bagi bangsa Indonesia, yaitu hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau istilah ngaji tauhid, kalau ada tanggal 17 Agustus, kemudian kita ikut upacara peringatan, yaitu proklamasi kemerdekaan, atau tidak ikut menyaksikan di layar TV, atau tidak ikut tapi sadar diri hari ini hari peristiwa besar. Nah, ada istilah dalam ngaji tauhid namanya tajassud makna. Tajassud itu mewujud atau menjasadkan makna. Makna apa? Kalau kita membaca di dalam, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, ada alinea kalimat yang insya Allah kurang lebih bunyinya, atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaan. Nah, menyatakan kemerdekaan itu tajassud makna rahmat Allah wujud. Jadi kita kok bisa menjadi merdeka ya, padahal ratusan tahun dijajah. Yang menjadi sebab itu 2. Pertama, tajassud makna rahmatullah. Yang kedua, hasil ikhtiar perjuangan. Makanya lahirlah yaitu negara merdeka yang dirahmati oleh, itu namanya tajassud, menjasadkan makna rahmat Allah. Ya sama,
Saya 22 hari opname itu tajasud makna hidup. Karena Sunnatullah itu mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in khalaqna zawjaini. Dan tiap-tiap Allah membuat ciptaan. Khalaqna iku artinya wis ndadekno. Sudah wujud, sudah terjadi. Menjadikan apa? Segala sesuatu, kullu syai'in. Lalu jadi apa? Zaujaini, selalu berpasangan, berjodoh-jodohan. Kalau ada negara terjajah oleh penjajah, pasangannya ada negara merdeka, lepas dari itu jodohnya itu. Kalau dijajah kok gak bisa merdeka, ya maka sunatullahnya salah. Nah, berkaitan dengan saya sakit, itu sunatullah. Sunatullah. Setiap Allah membuat hidup itu seimbang. Lalu untuk apa dibuat seimbang? Kalau ada orang sehat, maka keseimbangannya harus ada orang sakit. Kalau ada orang hidup, keseimbangannya akan ada orang mati. Kalau ada orang ngantuk, keseimbangannya loh, ngantuk kok melek. Ya tidak ngantuk. Oke, pun saya bisa datang, saya hitung mengajar hikam di 7 masjid, ini hitungan keempat di dalam minggu ini. Jadi saya kurang lebih 3 bulan absen. Nah, cuma berita itu macam-macam. Ada satu yang menyakitkan, ada yang menggembirakan. Ya keseimbangan, ada menyusahkan, ada ya sing tak critakno sing menyusahkan saja. Sebab kalau gembira kan sampai itu gak usah diterangno. Saya ini kondisi masih opname di rumah sakit. Saya punya kenalan seorang kiai. Ya biasanya ndonjok yang nguniku kiai gumulane. Tapi gak mesti gumbulan itu dadi api. Nah, konon awas saya ini kemarin 3 kali di masjid cerita, hati-hati. Zaman akhir ke zaman manusia bingung mencari sandaran, bingung mencari panutan, bingung mencari jalan hidup yang benar. Ya sama kemarin saya di Pondok Chandra cerita, kulo niki gak ada konco kiai. Terus pensiun wis gak ada di kiai. Enten mboten. Nek pensiun dari PNS mboten enten kan. Kenapa kok berhenti? Alasannya yang tidak benar. Lho apa kok saiki wis gak gelem ngisi pengajian? Gak gelem yaitu memberi tausiah. Aku gak seneng dadi kiai. Lapo? Sugene suwe. Dadi kiai sugene suwe. Nek kepingin cepet ya kaya payatna lho, catering ya. Iku cepet ya. Akhirnya golek jalan pintas, cepet duit tapi gak perlu kerja. Ono enten? Nah, ya kira nggak sampean golek guru keliru.
Guru kono telu. Saya baca daftar penyaji materi pengajian kelas subuh di sini macam-macam dengan yaitu kemampuan masing-masing. Profesor, doktor, kiai, haji, macam-macam. Lagi aneh, kiai golek guru paranormal. Kiai bosen dadi kiai golek guru paranormal. Sampai sakit bedano paranormal dengan normal. Barang gue ditambahi parah, gak mesti api, tapi juga gak mesti elek. Paranormal berarti wonge wis gak normal. Nah, sapa guru iku? Gak sembayang, gak iso ngaji, tapi didadekno panutan. Hati-hati zaman akhir mencari kebutuhan hidup instan. Gak perlu soro, urip seneng. Apa? Wong ini ku nuwun sewu. Kemarin saya cerita. Saya menyebut nama kota tapi bukan berarti kota itu gak bagus. Bukan. Kebetulan. Beliau paranormal itu di Jawa Timur ujung barat. Semuanya sampai iso ngerabek. Ono wong duwe kemampuan bisa membuat uang. Iso gawe duit. Pertanyaan ini, nek iso gawe duit iku perlu kerja napa mboten? Kalau bisa menciptakan uang, bukan negara loh ya. Itu perlu kerja apa tidak? Lagi apa kerja? Wong kerja golek. Lagi gak usah golek wis iso gawe dhewe. Ya apa carane? Iki kanca kula asli. Kiai lho iki. Belok keyakinan. Nah, nanti ngaji saya ini saya selingi cerita-cerita inspirasi. Ya apa caranya golek duit? Kalau pergi gak pernah sangu duit. Tapi gak perlu bawa kartu. Lah gak apa-apa. Gak apa-apa lunga nang ndi ae gak tau sangu duit. Apa sing dipethuki lho embok. Dirobat dadi duit. Ana pohon di tepi jalan, ana godhonge dijodetek. Langsung seret. Duit 1.000. Ana maneh kebutuhane remane rada akeh. Ndok ngene mong kono kertas disuwek-suwek seret 1.000 kali berapa suwekan. Kertas koran disuwek-suwek dadi duit. Masalah. Lah tak takoni, lah lapo kok malah gak murung ngaji. Halah. Paling-paling di amplop ya mbek takmiri ya sakmono ae. Nek gawe duit dhewe sakarepe ati. Nah, uang niku ndok donya kesengsem barang loro. Kata kitab hikam. Hubbud dunya wa hubbul jah. Menungso iku paling seneng ambek donya. Ambek jabatan pangkat tinggi. Seandainya orang itu kerja tidak diberi tanda berhenti, namanya pensiun, maunya minta terus. Kalau di militer, wes jenderal bintang 4, istilah jenderal penuh. Iku nek gak berhenti, njaluk bintang kok bintang 7 sampai samont. Akhirnya
Kiai iki kepingin iso kaya paranormal iki. Saben lunga gak sangu duwe. Tolek godhong dirobah tetep tadi godhong. Kertas disuwek-suwek tetep kertas. Tapi sik nang Gusti Allah ditolong. Akhirnya tobat. Ya Allah, saya dijadikan panutan oleh masyarakat. Belok keyakinan saya. Nek ngene hikam, rezeki iku padha umur. Jatah hidup. Artinya sapa sing urip duwe rezeki. Sungguh pun pensiun dari kerja. Lah rezekinya dari mana? Ya pensiunan itu. Ya bisa jadi penghasilan dari sumber lain diberi oleh anaknya, macam-macam. Ini contoh. Akhirnya tobat, sekarang jadi kiai lagi. Mamanya ini bisa ngaji. Nah, yang kedua ini yang saya kok gak menarik, menyakitkan. Pelakunya kiai lagi. Hati-hati menyematkan seseorang dipanggil kiai. Di masjid ini banyak kiai haji, kiai haji. Saya tadi ngomong kok kelewatan. Guru itu di dunia ada 3. Nomor 1, alimun biilmihi, yaitu orangnya wawasannya luas. Literasi, referensinya banyak. Sampai ada istilah tembok kitab, tembok buku. Saking banyaknya. Jadi bagaimana cirinya kiai begini? Kalau ada pertanyaan, dia tidak menjustifikasi. Oh itu jawabannya menurut ulama. Mesti gitu. Gak menurut saya. Kalau menurut saya itu egois. Berarti bukan sumber literasi. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Dasar membolehkannya begini, yang tidak begini. Kalau kepingin hati-hati, sampai milih yang ini. Tapi sekali tempo pakai yang ini boleh, gak apa-apa. Nah, contoh sholat ini kalau mau duduk di kursi. Karena uzur, saya sakit. Biasanya ngajinya gak begini. Pakai dampar biasa. Saya kuat bersila. Karena kondisi masih belum pulih 100%. Saya minta yaitu duduk pakai kursi dan meja. Saya waktu di RSI, keluarga saya dapat telepon dari kiai. Kiai, dungan iku tak arani api tiba elek. Kok gini, gimana kabarnya? Abahnya sudah sembuh? Kan saya tahu tidak. Kebetulan yang menerima adik saya. Adik saya pernah mondok di Gontor 8 tahun. Dia itu ditelepon begini. Adik saya itu namanya Imam Mawardi. Kalau manggilkan rumongso kiai, maka nguku. Nguku itu jambal. Misalnya, ele-ele adik saya itu Ustadz. Ustadz Imam, misal gitu. Enggak. Gitu aja. Jenengnya itu panjang. Imam Mawardi dipanggil. Sekarang Suyono dipanggil. Jeneng iku donga. Coba Saiful dipanggil. Dipanggil full. Berarti ngisi bensin. Bener, ditelepon, dikenakan Dani. Cacakmu ya apa kabare?
Ya tasik dari rumah sakit Islam. Tak kandani ya. Aku mari dikai kabar malaikat Jibril, malaikat Israel. Dikai kabar malaikat. Ingat peristiwa Lia Eden, Jakarta. Ingat namanya Ning Seti Nampi Pandaan. Ini contoh public figure menyesatkan umat. Lia Eden pernah katanya jumpa malaikat Jibril. Di Seti Nampi ditegur Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pasuruan. Katanya ia pernah ditemui malaikat Jibril. Lah iki kok kiai kok ngomong, mari dipedui malaikat Israel. Tugasnya nopo malaikat Israel? Kabar ngeten iki sae mboten. Cacamu iku kari ngenteni takdir. Soal aku wis dikei kabar malaikat Israel. Karena adik saya elek-elek tahu mondok 8 tahun. Langsung emosi. Sampeyan ngomong apa? Kiai ditambah. Kadung mau sekali mau. Ono wong kok dibedhe malaikat. Selain dari nabi maka sesat. Nizami ini wow, duduk non sewu karuan menteri keuangan iso ngelola uang. Paranormal nggak duit ini. Tak jawab kemarin di Pondok Chandra. Kewabe iki namanya godaan. Tapi duduk nafsu. Kalau hikam kan yang banyak nafsu. Yaitu makhluk laknatullah. Jin. Malah saya beri ijazah. Ketemu wong aneh-aneh. Moco sing tak urui. Gak iso aneh-aneh. Namanya zikir kolbu. Gak pakai suara. Hatinya muni. Allah. Allah. Allah seiring dengan detak nadi. Tapi ini langsung ketemu aneh macam gak makan. Syaratnya setiap qiyamul lail malam ia sujud tawajuh, sholat tahajud, zikir, terus zikir kolbu, zikir siri 1000 kali. Allah, Allah, gak pakai suara. Dilu. Kenapa dilu? Rasulullah mengajari Sayyidina Ali. Ini ada dasarnya nih, hadis ini. Sayyidina Ali dipanggil Kanjeng Nabi. Ali, pejamkan matamu. Tutup mulutmu. Lidahmu ditekuk ke arah langit-langit atas. Gigimu rapat. Jangan ada suara kecuali hembusan nafas. Ke bawah arahnya tengah-tengah dada. Itu katanya ulama ahli zikir. Namanya Latifatul Akhfa. Latifatul Akhfa ini tergantung diisi apa. Kalau sering diisi lafzul jalalah, ismudzat, Allah, 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 Allah. Nanti ini katanya orang-orang ahli zikir. Orangnya kalau mati sudah dimakamkan di alam barzakh. Maka ketika didatangi malaikat Mungkar Nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ini nggak ditanya. Karena ketika orang itu saat duduk ditanya malaikat Mungkar Nakir, dadanya itu ada lafaz Allah.
Allah. Persis saya baca satu literasi, seorang dokter di Mesir. Ia membelah yaitu organ tubuh manusia di rongga dada. Paru-parunya ada tulisan membentuk makna la ilaha illallah. Bayang. Ternyata diteliti lacak jejak kok bisa. Padahal organ tubuh orang lain ya paru-paru biasa. Ini ada membentuk huruf kalimat tauhid la ilaha illallah. Langsung sang dokter tasbih subhanallah. Makanya jenenganku nek ngomong sing hati-hati. Ucapan kita jadi doa. Apalagi seorang ibu kepada anaknya. Ya. Contoh dua. Situ kesem-sem duwe, situ kiai rumangsa yaiku mari dipedui malaikat Israel. Kalau orang dijumpai malaikat Israel pasti mati. Kecuali Nabi Muhammad mau dijabut nyawanya masih ditanya dulu. Apa sudah siap? Sampai enggak ono waro harapan ada di bisi apa sudah siap? Oke. Lakulah dari rumah sakit. Berarti kan dia itu tahu umurnya manusia. Padahal umur itu misteri dari wes masih dadi apa kena jumpa. Bon wes langsung ngaji. Pembelajarannya kitab hikam masih nomor kajian 108 bagian C atau bagian ketiga dengan tema sama. Ibadah menuntut upah. Dan nyatanya masih banyak orang ibadah seperti orang bekerja transaksional menuntut upah. Tuhan, kalau saya begini saya dapat apa? Sampai keliru maca donga. Makanya nuwun sewu. Ana tiyang ana ngaji kula niku macam-macam. Ada yang asli mencari ilmu. Ada yang mendengarkan ini mencari nanti Yai Saiful memberi doa. Tadi saya dititeni nada aku muni. Ah ini dibaca ya, yaitu habis sholat sekian. Wah itu yang diamalkan. Tapi ilmunya gak diamalkan. Nah, ono uang yang bergaya angel datang ke seorang kiai. Lah kiai ini ngaji syariat beloko, gak menyentuh hakikat, makanya tidak marifat. Senengane ngaji fadilah. Hikam iki gak ono ngaji fadilah. Menegakkan keyakinan, membersihkan hati, membiasakan berpikir positif. Niku hikam. Nah, kalau niku lho Ustaz nyambet gawe dagang kok gak iso berkembang. Oh ngene. Kon niku nek bengi aja lali ngaji surat Waqiah. Cek rezekine ngomong ini gak salah, bener. Sing nerimo gak mesti bener. Ada orang senang ngaji surat Waqiah dengan makosid tujuan cek rezekine gampang niku transaksional. Wong rezeki ku jatah. Tapi nek ngeten ono hadis Quran diwaca, ada surat-surat yang yaitu khusus.
Waqiah, Ar-Rahman, semacam-macam lah. Niatnya ibadah baca Quran. Kedua, niatnya menyintai Allah. Karena Quran itu kalamullah. Yang ketiga, baru ketiga. Urutannya ketiga. Tabarruk Al-Quran seperti doa senandung Quran itu. Semoga dengan dasar hadis sebab fadilahnya Waqiah, Allah memudahkan rezeki keluarga saya. Nomor berapa? 3. Yang pertama, gak niat maca Quran, niatnya bergawe cek. Niki namanya gak salah, belum tegak keyakinannya. Nah sekarang, tadi keliru ya. Guru ada 3. Pertama, alimun bi ilmihi. Kedua, disebut ustadz atau kiai viral. Kiai medsos. Namanya menyebar. Kalau ngaji yang datang ribuan. Lalu jamaahnya membuat kesimpulan. Saya tidak boleh menyebut nama. Kalau ustadz ini ngaji yang datang ribuan. Terus kalau yang ini ngaji yang datang sedikit. Lalu disimpulkan yang sukses yang ribuan. Berarti sampai jadi juri. Bisa menyimpulkan. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat katsiratan biidznillah. Ada beberapa kelompok sedikit mengalahkan kelompok yang banyak atas izin. Makane ojo dadi wong senengane akeh. Duwe akeh gak barokah. Duwe gak akeh barokah. Panjenengan milih pundi? Terus Pak Yatno akeh barokah. Berarti IQ-nya Pak Yatno ini overdosis. Wong takone duwe akeh gak barokah, duwe gak akeh barokah. Milih ndi? Milih ya loro. Sing gak akeh barokah utawa gak apa-apa gak barokah, sing penting akeh. Ya sama dengan itu. Yang kedua, ulama disebut medsos. Niku nek ditakoni bagaimana Ustaz gini? Bingung. Karena modalnya cuma hanya retorika. Referensinya masih sangat kurang, tapi tidak semuanya. Ada yang memang alimu ilmi. Yang ketiga, ulama batin. Kiai yaitu rohani. Ini gak biasa ngaji koyo kula ngeten iki. Tapi cangkeme gak iso meneng. Zikir. Lah itu tempat bersolo masalah hidup. Nah, niki ono penjelasan khusus dereng dugi pasali. Sekarang masuk bagian ketiga pasal 108. Yaitu ibadah menuntut upah atau bayaran. Terinspirasi oleh salah satu sarannya kitab hikam berbunyi begini. Bila engkau ingin menjadi orang arif, beramallah tanpa tarif. Loh, nyusun kalimatnya ini gak gampang loh. Bila engkau ingin menjadi hamba Allah yang arif,
beramallah tidak pasang tarif. Sing akeh pasang tarif. Siapa orang arif itu? Manusia itu menurut kajian hikam stratifikasinya ada 3. Orang awam, orang alim, orang arif. Hikam ini mengajak dari awam jadi alim jadi arif. Orang yang bijak itu di atas pandai. Subhanallah. Makanya ucapannya orang arif itu disebut kalam hikmah. Serpian yaitu kalimat mutiara. Contoh, bila engkau ingin menjadi hamba Allah yang arif, beramallah, beribadahlah, jangan pasang tarif. Lalu bagaimana? Oh, nanti yang baca pasang tarif sampai jadi penceramah pasang tarif. Ada? Ada? Gak usah ditutupi. Sekali tampil 70 juta. Ada? Tapi gak boleh nyebut namanya. Quran bunyi wala tastari bi ayati samanan qalila. Jangan kamu jual ayatku dengan harga murah. Angka 70 juta itu dibanding dengan nilai ayat Quran masih tinggi ayat Quran. Malah di manajemen nih, kalau ngundang tidak bisa langsung, harus memenuhi EO-nya dulu. Apa beda nih penceramah dengan artis? Gesam ini kebau. Kiai meguru paranormal, kiai rumongso mari dibedui malaikat Israel. Sesat. Kalau kita tidak punya guru batin, sesat. Siapa guru batin itu? Hakikatnya tunggal, Allah. Makanya saya punya buku, judulnya Berguru kepada Allah. Berguru kepada itu bagaimana caranya? Ya kita memahami kalamullah. Quran kan begini. Al-Quran Qadim. Apa kata tulisannya? Al-Quran Qadim tanpa tulisan bisa dibaca. Dan tancepaken ning jero dodo. Niki ilmu ni Allah yang sama dengan itu tadi. Allah, Allah, Allah. Ono wong gak duwe dijajari. Ayo gak duwe kan? Allah, Allah hati ini. Gak bisa banyak kertas. Siapa yang bisa mengalahkan? La haula wala quwata illa. Nah wes. Bagian ketiga ini berbunyi begini. Hikamnya. La tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan. Yakfi minal jaza ilaka alal amali ingkana lahu qabilan. Jangan menuntut ganti atau upah terhadap amal ibadah yang kau sendiri tidak ikut berbuat. Cukup besar upah balasan dari Allah bagimu jika Allah menerima amalmu. Ibadah diterima Allah itu puncaknya upah.
rezeki gampang, pangkat munggah, pengaruh besar, kalah dengan oleh ridhani. Nah, dasarnya apa? Manusia itu tidak bisa berbuat sendiri. Ia bisa berbuat karena atas bantuan pertolongan Quran. Surat Shofat ayat 97. Ini dasarnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Shadaqallahu. Dan Allah yang menjadikan dirimu, manusia, dan apa yang kalian kerjakan. Kula panjenengan iso melona masjid Nurul Iman itu bukan karena kita orang Islam, bukan karena ingin sholat berjamaah di Masjid Nurul Iman. Kita ini yaitu katanya Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'lamun. Dan Allah yang menjadikan kamu manusia dan menjadikan kamu bisa mengerjakan sesuatu apa. Kita ini diberangkatkan Allah dari rumah ke masjid. Kita ini ditolong Allah. Hatinya sabar ikut pengajian. Maka dari itu, ketika manusia itu merasa bisa berbuat, maka orang ini tauhidnya kotor. Kenapa? Quran ada lagi berbunyi, wa ma romaita idh romaita walakinnallaha roma. Itu ada di dalam ayat lain. Dan bukanlah kamu yang melempar sesuatu, tetapi tanganmu digerakkan oleh kehendak Allah untuk melempar. Loh, kalau ingat begini, apa yang diminta manusia? Pertama, selalu minta petunjuk, hidayah, taufik, pertolongan Allah. Kedua, bisa melakukan ibadah, ditolong Allah jadi ikhlas. Yang ketiga, berharap bisa ibadah istiqomah. Niki tujuan paling tinggi. Perkara kebutuhan hidup gak pakai diminta, Allah sudah ngerti. Lah kalau ngaji tauhid, kenapa kok masih berdoa? Berdoa tujuannya tidak semata-mata meminta, tetapi mewujudkan perintahnya Allah. Apa itu? Ud'uni, berdoalah kamu kepadaku. Berdoa, sholat, ngaji itu mewujudkan perintah. Astajib lakum, niscaya ku beri. Lah meskipun gak minta, wong Allah tahu kebutuhan kita, diberi tanpa diminta. Makanya di dalam hadis, barang siapa yang sibuk ibadah, sibuk berzikir kepada Allah, sampai tidak ada waktu untuk berdoa, maka akan diberi sesuatu yang tidak diminta. Umumnya kan boten-boten. Maca donga sakake donga. Gusti Allah iku gak lali. Lapo dielingno. Loh. Berdoa tetap. Tapi jangan menganggap dengan sebab doa Allah memberi. Maka pakai hukum logika. Lah salahmu dhewe kan njaluk juga dikai. Itu kalau linier manusia kepada manusia. Samakin sarannya begini. Jangan menuntut upah kepada Allah atas amal perbuatan
yang engkau lakukan. Sebab engkau bisa beramal itu karena Allah yang menggerakkan hatimu. Itu namanya khatirul qalb. Melbu masjid ketok kota. Tadi Ustaz Skandar, terima kasih yang telah sedekah untuk konsumsi kegiatan di masjid ini. Sampai melbu masjid ono kota masjid. Hakikatnya itu makhluk hidup, tapi karena kayu besi itu mati. Suaranya tidak didengar, misinya disampaikan. Kota amal jariah Masjid Nur Iman. Maka tuh hati sama ini nggak ada duit langsung semua. Kenapa kok hatinya kepingin memasukkan? Dikehendaki Allah. Melbu metu kota ini diliwati itu. Gak dapat hidayah. Makanya pada kali Jumat ono kaleng melaku nggih. Ono sadurunge tutuk ini duwe disiapno. Ono wis tutuk dile dari kota elak ngomong ini. Aku jadi pindah isen ono. Itu artinya makna tersirat. Nah, kemudian jadi pada hakikatnya engkau tidak bisa melakukan satu amal perbuatan yang engkau akui sebagai perbuatanmu sendiri. Karena engkau tidak bisa berbuat apapun tanpa kehendak Allah. Lah, saya kan pernah ngomong, puncaknya amalku 3. Puncak. Ini gedung lantainya 2. Puncaknya ya natap pelapon. Apa 3 itu? Pertama, hubbillah wa hubbi rasul. Menyintai Allah dan menyintai Rasulullah di atas yang lain. Nomor 2, at-taslim fi hukmillah. Menyerah, nurut dengan aturannya Allah. Itu namanya syariat agama. Lah nomor 3, iki sing wabot. Yang saya alami 3 bulan saya sakit. Ridho biqada'illah. Rela dengan ketetapan dikai sehat nerima, dikai lara. Wah, niki nek kula buka ceramah bagaimana orang bisa ma'rifat dengan sebab opname. Saya bisa ceramah 5 jam. Tapi tidak penting. Diselipkan lewat ngaji hikam nanti bisa. Benar? Yang paling akhir. Jangan pernah menyandarkan hati bahwa amal itu menyelamatkan kita. Saya ulangi. Sebenarnya apa ya? Yang benar birahmatihi wa bifadlihi. Dengan sebab rahmat dan fadl anugerah. Di akhir ngaji saya sampaikan kisah inspiratif. Tertulis di suatu riwayat hikmah. Ada manusia ahli ibadah. Panggilannya abidun atau abidin. Orang ahli ibadah. Tapi gak tahu ngaji. Apalagi ngaji kitab jejekno keyakinan gitu. Rajin jamaah. Mau apa tapi gak tahu ikut mencari ilmu. Konon dia ini merasa nanti pasti masuk surga. Merasa itu jelek. Karena diri merasa lebih dari orang. Lalu orang ini selama kurun waktu 1/4 abad, selawe tahun,
sholat, zikir, awan poso sunat, bengi qiyamul lail. Gak pernah maksiat. Barang mati, dia ini merasa pasti masuk surga. Akhirnya di depan pintu surga di stop malaikat Ridwan. Kamu siapa? Saya orang beriman, umatnya Nabi. Ini kisah bukan umat Nabi Muhammad, Nabi yang lain. Mau kemana? Mau masuk surga? Loh, jangan dulu. Surga ini ada yang punya. Siapa yang punya? Apa sebabnya kamu kok sangat yakin masuk ke surga? Saya dulu di dunia ahli ibadah. Saya tidak pernah maksiat. Oh begitu. Ibadah kamu yakini akan memasukkan kamu ke surga. Ya iyalah. Akhirnya tanya, ya Allah, inilah ada hambamu ambisi masuk surga. Katanya bagaimana? Padahal Allah ya ngerti, masih gak dituduhno. Dia merasa ahli ibadah. Dia tidak pernah maksiat. Oh begitu. Berapa lama? Hitungan hidup katanya 25 tahun. Sudah lemparkan orang itu ke dalam neraka. Kilo, wong sing gak ngaji kita tauhid, gak ngaji kita tasawuf, gak paham. Aku biasa sholat, aku biasa poso, lah aku gak bisa masuk surga. Ia menyandarkan bahwa ibadah itu kepada amal. Padahal Quran bilang, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, hai Muhammad, kepada umatmu, dengan sebab karunia dan rahmatnya Allah, maka sebab itu kamu gembira. Puncak kegembiraan itu surga. Jadi orang yang masuk surga itu orang yang dirahmati Allah, orang yang mendapatkan yaitu karunia ridhonya Allah. Melok ngaji golek ridhanya Allah, golek rahmati Allah supaya dapat ilmu yang manfaat. Dungo golek rahmati Allah supaya doanya istajabah. Nyambet gawe golek rahmati Allah supaya rezeki barokah. Ini yang benar. Insya Allah begitu. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal Rabbi zidni ilman wa wafiqli amalam makbul wa habli rizqan wasi'a wa tum alaina taubatan nasuha astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khata'i. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa amalan maqbula. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian
Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan